beberapa saat dalam perenungan batin kita yang dalam. Tanyakan pada dirimu masing-masing, benarkah hidupku hanya oleh anugerah-Mu yang selalu mewujud nyata di waktu susah, gelap, badai terus bertiup sampai detik ini di rumah Tuhan. Hidupku hanya oleh anugerah. Tanyakan juga, apakah engkau juga menyapa orang lain? Karena anugerah yang begitu indah terjadi dalam hidupmu. Apakah anugerah Tuhan mendorong kita mengangkat wajah kita ke atas seperti Stefanus dan melihat kemuliaannya? Justru dalam detik-detik penderitaan yang berat, terima kasih Tuhan, waktu berkumpul kembali adalah waktu kesembuhan ternyata. Waktu kebahagiaan, alangkah indah dan eloknya saudara bersaudara kumpul bersama, diberi kekuatan bersama. Terpujilah Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati sabdamu pada minggu yang sangat istimewa pagi hari ini, baik bertepatan dengan perjamuan kudus kami maupun ulang tahun Ibu Gembala dan anniversary dari anggota jemaat kami, putra putri Ibu Yeni. Kiranya Tuhan mempertajam langkah kita, tidak hanya larut dalam euforia berkat Tuhan, tapi apa yang dapat aku perbuat selagi aku diberi hidup dalam nama-Mu. Kami semua berdoa, semua berseru bersama jemaat. Amin. Beri tepuk tangan tangan kita yang bersuka cita. Haleluya. Puji Tuhan untuk kasih Tuhan yang dahsyat tak berkesudahan, juga atas kasih dan perhatian saudara-saudara saat saya dioperasi kateter beberapa hari yang lalu, hari Senin. Terima kasih ya untuk doa-doa. Sampai cucunya Tante Yeni Karolin juga mendoakan opanya, saudara-saudara. Wah, puji Tuhan sekali ya. Semula saya hanya check up jantung saja, saudara ya. Setelah EHU, EKG dan lain sebagainya, hari terakhir itu disebut CT scan dengan sasaran mau memperlihatkan kalsium scoring. Ternyata kalsium scoring saya sangat jelek, saudara. Skornya 1200. Ya. Dokter memutuskan, wah tidak bisa lama-lama. Senin tanggal 29 tindakan. Nah, jadilah hari Senin yang lalu, saudara-saudara. Ya. Saya cukup minta dalam doa saja. Tapi istri saya ini rajin sekali motret, kesebar ke seluruh dunia, saudara. Sampai kesel oleh ini bales di salam-salam itu. Ya. Maka saya puji Tuhan, saya dikateter lewat tangan saya ini, saudara. Ya. Kalau gagal lewat tangan baru paha dua ini. Ternyata
berjalan lancar, ya, berjalan lancar, dan dokter bilang satu pembuluh yang banyak sumbatannya dan dicari. Ya, sekali lagi saya bersyukur atas anugerah Tuhan, baik bagi diri saya, bagi kita sekalian. Tepuk tanganmu sekali lagi, saudara. Haleluya. Puji Tuhan, pagi yang diberkati ini dan terkait dengan passion saya atau perhatian saya untuk beberapa waktu. Seperti saudara tahu, minggu-minggu Pentakosta yang panjang ini saya banyak mengekspos karya Roh Kudus terhadap orang-orang yang lemah, ya. Orang-orang yang tidak tersangka-sangka, ya. Karunia-karunia rohani. Tapi ada teguran untuk saya juga, saudara. Nek soal Roh Kudus, en karunia-karunia, en nubuat-nubuat, en tiap orang diperkaya dengan tanda-tanda. Wis oke, dan semua bisa mengklaim Roh Kudus bicara, ya. Gereja tukaran juga Roh Kudus bicara, coba saudara-saudara, ya. Nah, Tuhan seperti mengalihkan saya, ini loh yang angel. Banyak orang mengklaim Roh Kudus, tapi lek soal keuangan, nol, putul, mengecewakan. Ya, saya pernah mendengar ada hamba Tuhan sampai kejiret pinjaman online. Coba saudara, naik pembantu kita kejiret pinjaman online biasa. Ini hamba Tuhan, saudara. Ya. Wah, ya. Di Bekasi ada 2 hamba Tuhan sengketa pengadilan soal rumah gereja, rumah banyak, saudara, termasuk sahabat-sahabat dekat saya. Ya. Nah, setelah dikasih Tuhan, belum yang lain lagi, ya saudara, ya. Gereja dan gereja. Wah, kalau soal keuangan, karena itu saudara-saudara, mari kita membuka Kisah Rasul Fatsal 6, kita belajar tentang seorang tokoh yang bernama Stefanus, ya. Ketemu ya saudara-saudara? Nah, mari kita siapkan hati kita untuk mendengar sabda Tuhan. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Terus berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik, tidak cuma baik, dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Terus, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus
Sekali lagi, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Puji Tuhan. Bagian pertama saya beri judul, bersungut-sungut itu menghancurkan pekerjaan Tuhan dan diri sendiri, saudara. Ceto ya saudara. Dari zaman itu loh saudara. Berapa ribu tahun yang lalu. Kasus jemaat bersungut-sungut. Merasa pelayanan gembala tidak maksimal. Merasa pelayanan gembala, gembala kita kok tidak melayani kita langsung ya. Sudah ada saudara. Dari zaman rasul-rasul seperti yang kita baca. Sungut-sungut. Marah. Maaf. Apalagi kalau melibatkan orang-orang penting, saudara. Wah. Ya. Kok saya nggak dilayani dengan baik? Saya ini pejabat tinggi loh. Ada teman saya di Ohio jadi pendeta, saudara. Banyak stres. Karena waktu dia mengurusi pajak, dia rapat dengan Sri Mulyani. Ya. Tapi kadang-kala dia dikecewakan oleh orang-orang yang kok kurang menghargai. Tapi ya risiko, saudara. Sungguh-sungguh. Apa sikap rasul-rasul, saudara? Tidak kena dilayani. Cari orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus. Tapi rasul-rasul tetap konsisten, tetap pada track yang benar, mempersiapkan pelayanan. Ini orang-orang tidak bisa dipuaskan. Tuhan aja gak bisa memuaskan tiap orang. Aku tuh mau gini ya. Di jemaat saya juga gitu. Aku tuh mau Pak Pendeta tuh lihat khotbah serius. Tapi ada, aku tuh mau Pak Pendeta tuh yang guyon, gampang diajak jajan, ya. Dituruti, dirasani juga, saudara-saudara. Nah, ya. Tuhan pun tidak bisa menyenangkan semua pihak. Dirimu yang menyesuaikan dengan rumah Tuhan. Presiden John F. Kennedy bertanya pada rakyatnya, janganlah kamu selalu mengatakan, apa yang negara dapat persembahkan? Apa yang negara lakukan untuk kamu? No. Apa yang kamu lakukan untuk negara? Itu orang dunia. Sama di gereja saudara. Bukan, tapi apa yang dapat kita lakukan? Ya, seperti jemaat yang mula-mula itu, saudara-saudara. Cari. Nah, yang kedua, ketemu satu nama, Stefanus, dari Stefana, ya. Artinya agak lengkap, tapi semua menunjukkan hadiah kepada Stefanus. Satu berarti pahala, berarti mahkota, upamu besar di surga, ya. Mahkota yang tak layu. Besok keterusan ya. Asal kau tetap setia. Ini loh Stefanus dapat mahkota. Juga berarti tanda jasa. Nah, yang penting juga berarti kehormatan karena menuntaskan tugas sampai selesai. Kehormatan karena
berani bayar harga yang harus dibayar. Judul kita, Stefanus dan harga yang harus bayar. Belum apa-apa, minta kehormatan. Coba saudara-saudara. Belum apa-apa. Wah. Ya. Pernah di gereja kami ada satu pengacara hebat memang. Ya. Memberi untuk perpuluhan kalau nggak salah. Namanya salah, saudara. Marah, saudara. Marah. Merasa tidak dihormati. Oh, yang dihormati Tuhan itu, saudara. Bukan yang jalan-jalan, yang membesarkan diri, yang nyinyir. Tidak ada hormat untuk itu. Yang dihormati Tuhan, yang setia sampai mati. Kalau amin ya. Lek ngomong setia sampai mati itu kecut. Wah, saudara. Itu semua diberikan setelah Stefanus taken kontrak. Yes, aku berani bayar hargaku, nyawa. Saudara, pengorbanan Stefanus itu ada 3. Satu, pengorbanan batin. Tadi dikatakan, ia disambut orang-orang yang mengertakkan gigi, kertak gigi. Gregeteng itu. Sampai gigi ini munyi kabeh. Sama enggak kalau saudara mertamu atau datang ke satu, yang nyambut itu meretek giginya, mencurang matanya. Tapi inilah berita bagus untuk kita. Saat itu Tuhan sudah mempersiapkan Stefanus di sorga. Kertak gigi, neraka. Dalam perumpamaan-perumpamaan bendahara yang tidak jujur, apa? Bagian lemparkanlah dia. Hamba yang tidak adil, dia berhutang sedemikian banyak dibebaskan, tapi ketika temannya berhutang sedikit, dimasukkan penjara. Apa tuannya bilang? Lemparkan dia ke tempat yang penuh kertak gigi, neraka. Sementara hamba Tuhan ini dipuli, dihina, dirajam. Tuhan bertindak. Seperti pemasuk bilang, orang yang menganiaya hambamu ini Tuhan, dia akan lisut seperti rumput. Yaitu, dia mengertakkan gigi. Jadi jangan takut kalau ada orang membenci kita, mesaki orang seperti itu. Dia tidak sadar pada waktu yang sama ia berada di tempat yang penuh kertak gigi. Saudara? Nah itu. Nah itulah Stefanus, saudara. Dia itu bendahara, saudara. Ngurusi keuangan. Tapi tidak seperti banyak saya temui di beberapa gereja baik Protestan dan majelisnya di LA juga. Tidak datang ibadah. Saat ngitung duit, datang loh saudara. Wah. Kok gitu ya? Wah. Kalau sudah urusan duit, baru dia bicara, baru dia ngotot. Maka saya mau tambahkan, ingat waktu saya khotbahkan tentang 7 tipe keuangan. Keuangannya Abraham, keuangannya Ishak dan lain-lain. Saya mau nambahi 1 nih. Keuangan model Stefanus. That's it, keuangan yang dipimpin Roh Kudus. Enggak hanya diri kita. The way we manage money. Uang. Keuangan yang diurapi untuk pelayanan. Nah itu. Enggak hanya diri kita. Lek diri kita toh dipenuhi Roh Kudus gampang, banyak, sak tumpuk, sak tapruk. Tapi bagaimana dipenuhi Roh Kudus, juga jaga diri, jaga hati, dan juga mengelola keuangan yang diurapi.
Itu saudara. Itu. Hah? Persembahan kita, perpuluhan kita. Ya. Saya satu saat berjumpa dengan teman saya sebetulnya dia dari Kalistail, tapi dia lama ditempatkan di Wengapu. Ya. Satu saat sebelum ibadah homiletik ya, dia itu maju mundur. Terus, apa sih we? Iki lho, aku duit mek semini iki, engko ana ibadah tak lebokke kolektor ora? Ya lebokke to. Dia tak masuk. Besoknya sudah dia marah-marah kepada saya. Wah, makmu, saya aku nggak duit transport arep nang pelayanan. Genteni. Itu saya ingat ya. Wah, memang kadang-kadang ada situasi-situasi tertentu. Saya percaya sikap kita terhadap keuangan itu juga one of the karakter orang dipenuhi roh. Sehingga Stefanus bukanlah orang yang cari hormat dari orang lain, bukanlah orang yang coba-coba cari pengaruh karena ngatur keuangan. Konghucu bilang, ngatur ke siapa penguasa negara yang ngatur ekonomi, yang ngatur keuangan. Tapi Stefanus tetap rendah hati, walaupun dia dipercaya ngatur keuangan. Ya. Saya tahu ada orang yang tidak terlalu tinggi kedudukannya, tidak terlalu tinggi. Ya. Tapi begitu dia diangkat jadi bendahara seminari, saudara, bahasanya, ngomongnya, ngatur orang, yuk kangkang. Wah, berubah. Kenapa berubah? Stefanus rendah hati. Uang Tuhan untuk suksesnya pekabaran Injil. Maka dia memberitakan Injil. Maka diberitahu, ia memberitakan Injil, saudara, dengan tegas dan berani menegur orang-orang pemuka agama, orang-orang yang kira-kira Stefanus mau mengatakan, Pret, lek kamu nunggu Mesias. Al-munafikun, lek kamu menghormati Bapa. Lah wong Mesias itu datang, mbok salib ke. Maka mereka marah, saudara. Nah, itu Stefanus, saudara. Ya. Nah, sampai akhirnya mereka memutuskan apa, saudara? Menghukum Stefanus. Karena berani dengan imam-imam ahli Taurat. Betul, saudara. Kurang ajar terhadap hamba Tuhan yang diurapi itu salah. Tapi ini, saudara, orang-orang Farisi ahli Taurat itu bukan hamba Tuhan yang sebetulnya patut dihormati Stefanus, tapi patut ditegur, patut diingatkan. Dan marah karena status, marah karena wis kluyutan jadi jemaat, marah karena ya. Akhirnya mereka kompak, saudara. Itu loh kalau orang tidak terbuka pada teguran roh, kompak untuk menghukum Stefanus atas nama hukum Musa lagi. Orang kayak gini nih patutlah dirajam dengan batu. Nah, bagian yang kedua, saudara, yang berikutnya. Tapi saya mau dahului bahwa setiap orang itu, saudara, bu kepepet, bu menghadapi tekanan dari dalam dirinya, ada golden moment. Kayak bahasanya motivator, bukan? Ada. Maka pengamsal bilang, jaga hatimu. Kayak apa susahmu, kayak apa tekanan,
Kayak apa? Ngalor ngidul membulimu. Jaga, dari situ terbit air kehidupan, terbit kehidupan. Lah dijaga, nah itu the very moment, kesempatan, mau bilang kesempatan emas ada. Asal jangan putus asa, asal jangan ngambek dulu, asal jangan cari upaya, cari muka dengan dirinya sendiri dulu. Stefanus, mari kita baca sesuatu. Pasal berikutnya, ya, pasal 7 tadi. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi, betul. Terus, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Amin. Saudara, ulangi ayat awalnya ya, dari Fatsal ini. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya, sangat tertusuk hati mereka. Dan terus ayat berikutnya, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit. Saya mau bilang apa, saudara? Bila semua pintu tertutup, apapun perspektifnya, ekonomi, pergaulan, keluarga, sakit, bila semua pintu tertutup, saudara, pintu sebelah atas tidak pernah tertutup. Amin, saudara. Saudara pasti kau renung-renungkan pernah mengalami. Cuma jeleknya kita, aduh jelala, kok ada aja orang yang baik. Enggak jelala, enggak kebetulan. Selalu ada. Kalau semua pintu tertutup, you menengadah ke atas. Pintu sebelah atas tak tersembunyi kuasa Allah. Oh, saya pun juga begitu, saudara. Kalau sudah masuk MRI, ya, saya tuh kan ada vertigo, saya tuh trauma, saudara, dengan ruangan yang sempit, ya. Meja operasi, pasrah aja, pasrah. Akan selalu ada pintu sebelah atas yang tidak pernah tertutup. Lah itu, saudara, yang dilihat Stefanus. Waktu dia lihat ke atas, saudara, nah, the very golden opportunity, momen emas itu kelihatan. Kalau sudah mencurang terus ke bawah, apa yang kau dapat, saudara? Apa yang kau dapat? Stres, depresi. Stres itu ada dua, saudara. Stres karena kau terus lama-lama stroke, saudara. Yang kedua, eustress. Eustress itu stres yang baik, stres yang mendorong orang untuk menengadah ke atas. Weh, gak ada jalan ini, ya jalan memutar. Nggak ada jalan memutar, that's it, the only way.
jalan kepada Tuhan. Ada, saudara. Golden opportunity yang dilihat oleh Stefanus tadi, saudara. Dia melihat kemuliaan Allah. Wih, tak terperikan, tak terungkapkan kemuliaan Allah. Karena itu seperti nuansa gitu, saudara. Susah untuk dipreteli satu-satu. Maka kebahagiaan itu juga nuans, suasana. Anda hadir di tempat ini ibadah, ya? Atau hadir di tempat, saya pergi dengan ibu di pedalaman, banyak orang yang nuansanya itu happy, gembira, saudara-saudara. Pakaian cuma satu dipakai ibadah, saudara. Pantesan ada kasus lepra, tapi tidak mengurangi wajah bersukacita. Yang pakaiannya banyak ya di kota-kota, malah belum tentu bersukacita. Karena Sus Nancy lawannya, waduh, pakai pakaian yang lebih baik dengan perhiasannya. Tidak happy, saudara. Tidak happy. Nah, saudara, dia lihat kemuliaan Allah. Betul, alangkah indah dan eloknya. Saudara bersaudara, duduk. Aku kok rasa senang. Rasa senang. Aku kok terdorong ya untuk mendoakan dia. Ya. Nah itu saudara. Alangkah indah dan eloknya. Ya. Itu diambil dari suasana pertanian, diambil dari suasana agriculture. Kalau ada panen gandum, ada panen gandum, anggur, lalu dibuat minuman, maka yang membuat akan manggil woro-woro, ayo cicipono anggurku, atau yang panen gandum, ayo keluar, mari kita happy bersama, happy bersama. Lah itulah asal mulanya gereja, keluar. Maka persepuluhan itu sebagai satu pesta, bukan tekanan. Tuh, saya sedih, saya ke Blitar beberapa waktu yang lalu. Ada mantan mahasiswa saya, pendeta di daerah Welingi sana, pedalaman. Sakitnya kanker darah, tidak punya uang, tidak punya uang. Didatangi tim dari BPD, menanyakan perpuluhan, kok sudah lama nggak perpuluhan, padahal sakit, kok teganya gitu. Wah, betul. Sedih saya, saudara. Tidak seperti itu. Semua peraturan perpuluhan, peraturan membawa gandum, peraturan semua dalam konteks panen, sukacita. Ayo keluar, be happy. Nah itu, saudara. Sekarang Stefanus, saudara, bukan karena panen, tapi dia lihat kemuliaan Allah. Maka dia ingin juga bagikan kepada si penganiaya itu. Tuhan, jangan biarkan mereka dihukum. Wah, kemuliaan, saudara, yang membuat dia tidak kroso waktu dilempari batu, saudara. Tidak kroso dicaci maki, tidak ngelungok. Tidak kroso. Saya banyak alami, saudara. Kalau kita fokus pada Tuhan, saudara, menengadah ke atas secara iman ya, bukan awakmu melaku, wah Pak Pendeta bilang, bukan. Waduh, saudara, apa yang terjadi, saudara? Stefanus just be happy, dia tidak mengeluh sama sekali. Emangnya ada waktu untuk mengeluh, kata iklan. Emangnya ada waktu untuk rasan-rasan. Memangnya ada waktu untuk menciderai saudaranya yang lain. Nah, dia lihat kemuliaan Allah. Gak nyucuk dengan penderitaannya. Gak nyucuk dengan omelan orang-orang itu. Kesempatan. Yang kedua, golden opportunity apa? Yesus berdiri di sebelah kanan. Nah, banyak tafsiran, saudara. Kalau itu artinya Yesus memerintah bersama Bapa. Saya rasa nggak demikian. Nek memerintah sudah sejak kebangkitannya itu. Duduk itu berarti kuasa memerintah.
Tapi ini berdiri, saudara. Berdiri. Nah, saya kok kecewa. Belum ada pelukis yang membuat lukisan ini. Stefanus. Dan Yesus berdiri dalam keadaan siaga seperti seorang yang kuat mau membela yang lemah. Arti. Saya ingat dulu kalau musuhan saja. Ada teman saya dari Keraksaan. Dia selalu membela saya. Sapa sing wani karo Yohanes. Sapa? Hadapi aku sih. Tangan yang gegem ini berdiri. Itu gambaran seperti itu, saudara-saudara. Gambarannya seperti itu. Waktu Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa, dia bilang, kalau ada apa-apa Stefanus, aku tak siap nyabet nyawamu. Kalau ada apa-apa, I am behind you. Aku berdiri di belakangmu. Oh, perkataan yang sama pada saudara-saudara. Kalau saudara hidup, maka pemazmur begitu gampang dia berkata, oh silakan berlaksa-laksa, musuhku datang, berlaksa-laksa, gak menang ambil situ. Anak Allah siap untuk Yesus berdiri. Nah ini golden opportunity. Ada nggak ya saudara kepepet? Ada nggak saudara yang ya oleh suami, istri, keluarga, pekerjaan? Bukan pindah-pindah jalan keluarnya. Bukan cari badukun terkenal. Yakin. Belajar seperti Stefanus. Saat dia, enggak kuat. Ya Bapak, aku serahkan rohku. Tuhan sudah bilang, aku sudah dari tadi siap menerimamu, Stefanus. Itu golden opportunity. Lalu apalagi? Kesempatan apalagi yang diterima, yang angel untuk kita jalani? That's it, kesempatan untuk mengampuni orang-orang. Bapak, jangan kau tanggungkan tuh. Itu kesempatan. Kalau saudara bisa mengampuni, itu kesempatan yang langka. Jangan saudara bilang, gati, enak aku tahunan nih, rekoso. Kok sekarang ngampuni? Setelah mau diampuni Tuhan, dia cispleng ngampuni kita. Lah itu, kesempatan yang susah. Tapi itu yang dimiliki Stefanus sekarang. Terakhir, mengampuni orang-orang yang telah merajam dia dengan batu itu, saudara. Mengampuni, karena apa? Loh, aku justru karena orang-orang itu, aku bertemu Tuhan. Aku melabuhkan diriku ke pelabuhan cinta, di atas segala cinta. Justru ampuni. Tutup dengan kisah Nelson Mandela, saudara. Nelson Mandela ini, saudara, karena hukum apartheid, dia ditaruh di kamar yang kayaknya hampir satu pas dengan tubuhnya, saudara. Tiap pagi sipir penjara yang kejam menyeret dia, menyuruh Nelson Mandela untuk apa? Untuk apa? Untuk minum. Lah kok enak. Menggali lubang. Lalu Nelson harus memasukkan dirinya ke lubang itu. Dan sipir penjara itu menguyui, mengencingi kepalanya Nelson Mandela. Tiap pagi, saudara. Tiap pagi. Tapi saatnya berubah ketika Nelson Mandela diputuskan untuk jadi presiden Afrika Selatan. Politik apartheid gugur. Dia datang kepada sekretarisnya, make sure, jangan lupa, cari nama ini. Tahun sekian sampai sekian dia bertugas di penjara ini. Buat undangan. Aku sendiri yang akan membawa undangan itu kepada dia. Betul, saudara. Sampai waktu ini dia ketemu, membawa undangan. Tuhan, minggu depan saya akan dilantik jadi presiden kulit hitam pertama. Saya ingin
Tuhan di sebelah saya. Karena tanpa Tuhan, saya tidak mungkin. Wih. Kalau saya yang jadi kepala penjara itu, aku tak golek alasan macam-macam, saudara-saudara. Ya, apa ada keluarga datang, apa kucingku kawin, atau yo wes pokoknya golek alasan yang benar. Kewirangan. Betul, saudara. Sebab tanpa Tuhan, saya tidak menjadi seperti itu. Itulah Stefanus. Tanpa hadirat Tuhan, tanpa kemuliaannya diturunkan, tanpa Yesus siap untuk membelanya, aku tidak ada apa-apanya. Just be free, release, lepaskan dia Tuhan, lepaskan dia. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita, karena kita juga berpacu dengan waktu.